Ini di electric design parameter atau parameter pada eh, isolasi yang harus dimiliki, misalnya pada generator dengan tegangan atau operating stress, tekanan di elektriknya yaitu 25 kilovolt per sentimeter, maka apa bahan di elektrik atau isolasi yang harus digunakan itu minimal 130 kilovolt per sentimeter kekuatannya. Kenapa? Karena kita harus mengamankan jangan sampai terjadi kegagalan pada di elektriknya. Maka walaupun dia memiliki stres atau tekanan di elektrik 25, kita harus merancangnya dengan 130. Dan insulation complexity itu 1,0. Kemudian untuk trafo, tekanan listriknya itu 15. Maka rancangan isolasi yang harus digunakan adalah 115. Kemudian kalau SF6 equipment ini pada apa ya? Pada pemutus tenaga gas SF6, eh, operating stressnya itu 40, maka dia harus menggunakan isolasi 180. Kemudian kalau kapasitor dengan electrical stressnya itu 600 sampai 1000, maka isolasi yang digunakan pada kapasitor itu harus 2000 sampai 3000 kV. Jadi ini kalau kita lihat di sini dilebihkan untuk keamanan daripada peralatan tersebut dan mencegah terjadinya kegagalan. Kemudian pertimbangan temperatur atau suhu, konduktor pada temperatur yang tinggi akan memiliki eh, sorry, temperatur yang tinggi pada suhu yang tinggi pada konduktor, suhu yang tinggi pada konduktor itu terjadi karena pemanasan ohmik atau pemanasan akibat I kuadrat R tadi. Jadi I kuadrat R akan menyebabkan pemanasan pada konduktor, maka nanti akan mengakibatkan isolasi pada konduktor tersebut dapat mengalami kerusakan. The insulation temperature is primarily determined by the temperature of the conductor that is contact with the insulation. Jadi kan konduktor itu kan eh, dibalut oleh isolasinya. Nah, isolasi yang terhubung secara langsung dengan konduktor itu akan mengalami pemanasan karena akibat konduktor tersebut mengalami pemanasan atau suhu yang tinggi. Kemudian ohmic heating. This is due to the to conduction current through the insulation. Jadi ini tadi terjadi karena I kuadrat R tadi, atau pemanasan atau rugi-rugi akibat tahanan. Kemudian terjadinya polarisasi.
Most electron in insulating material are bound and not free to move. Jadi elektron pada eh, bahan isolasi tadi itu terikat dan tidak dapat bergerak dengan bebas. Kemudian kan dalam pengaruh electric field ataupun medan listrik yang diberikan kepada yang terjadi pada bahan isolasi tersebut menghasilkan gaya elektrostatik pada bahan isolasi tadi atau isolasi daripada kabel tadi yang menyebabkan polarisasi pada elektron-elektronnya. Jadi kan kalau kita belajar di kimia itu kan molekul-molekul itu kan pertama dalam posisi dia netral, artinya netral itu tidak ada kutub pada molekul-molekulnya. Namun karena ada medan listrik, maka akan muncul kutub positif negatif daripada eh, apa molekul bahan isolasi tersebut. Kemudian eh, mengakibatkan dipoles. Dipoles itu artinya pengkutupan. Kalau sudah terjadi pengkutupan, maka tentunya elektron eh, akan terjadi eh, mengumpul pada dua posisi tadi. Kalau elektron pada negatif, kemudian kalau protonnya pada bagian positifnya. Dan ini akan memudahkan terjadinya pergerakan elektron di molekul-molekul yang memiliki kutub atau dipol tadi. Artinya dengan secara tidak langsung bahwa bahan isolasi tadi sudah menjadi sebuah eh, bahan yang konduksi atau yang bisa mengalirkan muatan-muatan. Padahal bahan dielektrik itu sendiri tidak boleh dapat mengalirkan muatan karena dia bertugas menghambat aliran muatan-muatan tersebut. Nah, kemudian in some crystalline dielectric pada beberapa bahan dielektrik kristalin pergerakan atau perpindahan relatif terjadi antara positif dan negatif ion atau antara ion positif dan ion negatif yang mengakibatkan terjadinya polarisasi. Kekuatan dielektrik, kemudian hambatan dan permitivitas dari material isolasi dapat kita lihat di tabel ini. Eh, Materialnya sepertinya air atau udara memiliki dielectric strength atau kekuatan dielektrik itu 3 megavolt per meter. Jadi artinya pada jarak 1 meter dengan menggunakan tegangan 3 megavolt maka bisa terjadi loncatan api. Tapi di bawah itu maka dia masih tahan dan tidak akan menghasilkan loncatan api. Tentunya tergantung juga dengan suhu, kelembapan merupakan faktor yang mempengaruhi di udara ini. Kemudian permitivitas relatifnya adalah 1. Kemudian amber ini satu bahan apa ya? Bahan isolasi juga, jenis bahan isolasi itu dia 100 megavolt per meter. Jadi dengan jarak 1 meter dia 100 megavolt bisa ditahannya. Kemudian relatif permittivity-nya 2,8, backlit 24, kemudian ada selulo, cellulose paper atau eh, kertas elektrik bisa digunakan misal kertas trapo dan lain sebagainya itu 1 megapol per meter. 10 sorry 10 megapol per meter. Kemudian ada mika ini bahan seperti plastik ya 100 megavolt per meter. Kemudian oil atau minyak, biasanya minyak ini pada trafo, jadi ketebalan minyak 10 sorry 1 meter itu tahan terhadap 10 megavolt.
kemudian perspek atau plexiglass, polistiren, porselin. Nah, ini porselin yang digunakan di isolator gantung pada peralatan tengah tinggi itu 10 megapol per meter. Makanya kalau dia eh, panjang isolator gantung itu bisa sampai 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi untuk menghindari tegangan impuls yang terjadi pada jaringan tegangan tinggi, yang besarnya itu sangat tinggi tegangan impuls. Kalau tegangan yang digunakan itu ya paling mungkin 500 kV dan lain sebagainya itu masih sangat jauh dari tegangan eh, breakdown di elektrik yang besarnya itu 10 megavolt per meter. Jadi kalau digunakan 1 meter saja, itu sebenarnya dia masih masih tahan. Tapi untuk lebih mengamankannya maka digunakan sampai satu Pasang setengah meter atau sampai operasi. 2 meter. Ah, aci tuluk mo ligin na. Kalau tunggu baru berangkas na. Bukti dah bukan dah bulak sonoran gibuk-gibuk. Kemudian contohnya eh, kabel eh, kabel tegangan tinggi. Ya iya Nah, na misalnya ada buat sebuah kabel tegangan tinggi kan yang warna yang bulat ini gambar bulat ini kan, apa? gambar bulat. Jadi Bagian luarnya adalah bagian isolasinya, yang bagian tengah ini adalah bagian konduktornya. Maka kalau kita lihat di sini ada medan listrik pada jarak R sebagai fungsi radius atau R kecil nah, ini adalah V ada tegangan dibagi dengan ada R kecil rambayan. ln B per A. B itu jari-jari luar atau jari-jari keseluruhan penghantar termasuk isolasinya. Kemudian A itu adalah jari-jari daripada konduktornya atau bagian yang logamnya. Maka dapat di eh, Kena ada kalau paham kita lihat di letak sini kan masih jang len B jualan. per A jika B-nya itu sama dengan A, len satu, maka dia akan sangat tinggi ya. Len satu itu eh, berapa len satu? Nol ya kalau nggak salah. Pasti akan kita bawa tadi bawa besar dulu. Kalau biaya, kalau biaya, main juga. Aduh, nanti batu sih dah nak mungkin dapat muang na. Oh no, nak muang kau tidak. Len satu sebentar kita cari ya berapa len satu ini. Nah, len satu itu sama dengan nol. Nah, len satu sama dengan nol. Berarti di sini tadi kalau dia ketika posisi B sama dengan A atau isolasinya itu pas di pinggirnya ini, maka dia medannya sangat tinggi, sangat tak terhingga ya. V dibagi dengan nol, maka dia akan sangat sangat tinggi, tak terhingga. Makanya ketika E maksimal itu ketika itu E maknya sama dengan EA atau B sama dengan A tadi seperti yang saya gambarkan tadi, minimal ketika eh, ya B sama dengan B, maka nilai minimal B per A ini. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar nilai B, maka medan listrik akan semakin tinggi, semakin rendah, semakin besar. Jadi semakin tebal isolasinya ini, dalam artian semakin tebal isolasinya akan semakin rendahlah medan listrik yang dialami oleh isolasi tersebut. Tapi kan tentunya semakin tebal dan semakin besar isolasinya akan semakin menyebabkan apa mahal harganya karena dia terdiri dari bahan yang